Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia menuju kemandirian energi yang merata hingga ke daerah-daerah termasuk juga Papua. Dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Papua dan jajaran KEPP OKP di Istana Negara pada hari Selasa 16 Desember, Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan potensi dari sumber daya alam lokal sebagai fondasi utama untuk swasembada energi nasional. Menurut Presiden, kemandirian energi tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat pusat saja, melainkan harus diwujudkan secara konkret di setiap daerah. Papua dengan wilayah luas dan juga kekayaan sumber daya alaminya dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu penopang energi nasional di masa depan. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyampaikan gagasannya agar Papua dikembangkan sebagai kawasan produksi energi berbasis pertanian dan juga perkebunan. Salah satu opsi yang disorot adalah penanaman kelapa sawit yang hasilnya bisa diolah menjadi bahan bakar minyak. Selain itu, Prabowo juga mendorong penanaman tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol, energi alternatif yang dinilai ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan strategi swasembada energi tidak dapat dipisahkan dari agenda besar swasembada pangan. Keduanya menurut Prabowo saling berkaitan dan menjadi kunci ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu, termasuk krisis energi dan pangan dunia. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun.
Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun, kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Jangan lupa subscribe ya.